Shalom, Hai Church, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bertemu kembali di program GCIC, Aku dan Alkitabku. Kita saat ini ada di penghujung tahun 2022. Oleh karena itu, untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Natal. Dan kiranya Natal menjadi sebuah kekuatan baru dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk mengakhiri tahun 2022 ini, tetapi juga memberi kekuatan kepada kita untuk terus berharap dan bergantung kepada Tuhan di tahun 2023. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, di akhir atau di penghujung tahun 2022 ini, program Aku dan Alkitabku sampai kepada Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti saya akan bacakan untuk saudara dan kita akan gali firman Tuhan ini supaya firman memberikan kepada kita terang bagi jalan-jalan kita dan bahkan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Jalan kita diterangi oleh firman Tuhan sehingga kita tidak tersesat, kita tidak jatuh di dalam jebakan si iblis, dan kita tetap menjadi pribadi-pribadi percaya kepada Tuhan yang terus ada dan dihidupi dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Amin. Karena tanpa firman kita ini gak ada apa-apanya, saudara. Tanpa firman kita ini kosong. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Oleh karena itulah program Aku dan Alkitabku ini dihadirkan untuk kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama, tumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan. Nanti kita akan belajar firman, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal yang boleh kami rayakan, dan kami juga bersyukur kami ada di penghujung tahun 2022. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan kami akan memasuki tahun yang baru. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan program Aku dan Alkitabku hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan program ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jadi berkat bagi anak-anak-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin membacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Terjemahan baru LAI memberi judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, mari kita renungkan secara praktis saja, ya, tidak harus menjadi seorang teolog untuk merenungkan ini, tapi mari kita gali firman Tuhan ini dan temukan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya. Coba saudara perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan adapun ular.
Saudara, kata adapun ini merupakan satu kata keadaan sebetulnya yang berbicara tentang hal tertentu atau mengenai sesuatu. Dalam hal ini adalah ular. Adapun ular ini bicara tentang keadaan ular, bicara tentang hal ular, bicara tentang apa dan siapa ular itu, dan seperti apa dia adanya pada masa itu. Saudara, berapa lama manusia bersekutu dengan Allah tidak dijelaskan oleh Alkitab secara detail, hingga munculnya sang ular yang berbicara kepada perempuan itu. Persekutuan manusia, Adan dan Hawa khususnya, dengan Allah itu rentangannya tidak tercatat. Bisa jadi itu mingguan, bisa jadi itu bulanan pasca Hawa diciptakan oleh Allah. Bisa juga rentangan waktu yang bertahun-tahun mereka hidup bersama dengan Allah tanpa gangguan apapun sampai sang ular itu muncul. Selama sang ular itu belum pernah muncul dan belum pernah berbicara kepada Hawa untuk mencobai, untuk menghasut, untuk menggoda, untuk menjatuhkan si Hawa, saudara, mereka punya persekutuan yang indah dengan Allah. Saudara, yang jelas munculnya ular dengan segala tipu dayanya telah merusak, saudara, hubungan manusia dengan Allah. Telah menghentikan dan memutuskan persekutuan manusia dengan Allah yang sudah terbangun mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun lamanya. Hingga munculnya sang ular menjadi sebuah titik tolak terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Manusia harus terpisah dengan Allah, keluar dari tempat di mana Allah tempatkan mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli sebetulnya berapa lama kita menjadi orang Kristen. Pertanyaannya bukan berapa lama kita jadi orang Kristen. Pertanyaannya yang kita bisa renungkan pada hari ini adalah, apakah hari ini saudara, kita masih memiliki persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Hari ini saudara, kita masih bersekutu dengan Allah atau tidak? Jangan-jangan saudara sudah tidak lagi bersekutu dengan Allah. Jangan-jangan si ular itu sudah memutuskan, sudah menghentikan, merusak hubungan saudara dengan Allah. Sehingga saudara tidak lagi memiliki relasi dengan Allah. Saudara tidak lagi membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Saudara tidak lagi bahkan beribadah dengan bersama-sama dengan keluarga saudara. Saudara, apakah hanya sebatas pada waktu munculnya pandemi seperti yang hari ini kita hadapi, saudara? Ketika masa-masa pandemi, orang mencari channel-channel YouTube. Mereka haus dengar firman Tuhan. Dia bisa akses dalam satu hari Minggu itu 4 kali pendeta atau 4 gereja. Dia ikuti ibadahnya secara online. Bahkan ada yang sampai 7 kali. Dan saudara menunjukkan bahwa pada masa pandemi saudara bersekutu dengan Allah. Tapi setelah pandemi mulai turun, saudara jangankan buka YouTube untuk mendengarkan pujian, mendengarkan khotbah, tidak lagi dilakukan, saudara. Hanya pada masa-masa tertentu saja, seperti pada masa pandemi. Tapi pertanyaannya sekarang ini saudara, setelah pandemi mereda, bisa dikendalikan, apakah saudara masih bersekutu dengan Allah atau tidak? Apakah ada hal lain yang kehadirannya atau kemunculannya membuat kita berhenti bersekutu dengan Allah? Coba saudara evaluasi, perhatikan hidup kita, evaluasi diri kita. Adakah sesuatu yang muncul yang kehadirannya di tengah-tengah hidup kita hari ini menghentikan persekutuan kita dengan Allah, membuat kita tidak lagi bersekutu dengan Allah? Jangan-jangan ada ular yang sudah muncul di tengah-tengah hidup saudara dan saya
yang menghentikan persekutuan itu. Saudara, menurut saudara, apakah yang menjadi ular dalam kehidupan kita? Yang muncul bagaikan ular dalam kehidupan kita, yang kemudian merusak, memutuskan dan menghentikan persekutuan saudara dengan Allah. Jangan-jangan ada ular-ular dalam kehidupan kita yang sedang merusak, memutuskan, menghentikan persekutuan saudara dengan Tuhan. Hati-hati. Kalau saudara itu terjadi, berarti saudara akan keluar dari Eden, di mana Allah berada, di mana Allah bersekutu bersama dengan ciptaannya sebelumnya. Saudara akan keluar dari hadirat Allah, saudara akan keluar dari anugerah Allah. Pastikan hidup saudara tidak ada ular di tengah-tengahnya, atau sesuatu yang menjadi ular dalam hidup saudara. Kalau itu terjadi, saudara harus cepat-cepat menghentikannya dan menginjak kepala si ular itu, sehingga tidak menghancurkan, merusak persekutuan saudara dengan Allah. Kata ular, saudara, ular ini adalah binatang biasa sebetulnya, binatang yang sebagaimana ciptaan Allah lainnya, seperti gajah, seperti jerapah, seperti harimau, seperti yang lainnya biasa. Ya, gajah juga tidak bisa bicara, mungkin hanya bisa mengatakan "Wah!" seperti monyet yang hanya bisa "kwak kwak kwak" seperti bebek. Binatang yang lain sebagaimana binatang lainnya, saudara, tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata dengan manusia. Memang ada kesaksian-kesaksian orang yang bisa bicara bahasa binatang. Ada yang bahkan seorang dokter yang bisa mendengar keluhan si anjing yang mengatakan, oh ini anjingnya sayang sama kamu, oh ini anjingnya mengatakan dia rindu tetapi waktunya sudah tidak banyak lagi, dia akan pulang meninggalkan. Wow, ada dokter-dokter yang seperti siapa itu dokter yang bisa di film itu ya, bisa dengar suara-suara binatang. Jadi ular di sini itu adalah binatang biasa, sebagaimana ciptaan Allah yang lainnya. Nah, apakah dengan penulis memberi tambahan bahwa ular memiliki kemampuan berkata-kata, ini menunjukkan bahwa ular dalam penciptaannya itu diciptakan berbeda, saudara. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata, tapi hanya ular saja yang memiliki kemampuan untuk berkata-kata. Tidak, saudara. Ular dan binatang-binatang yang lainnya diciptakan sama. Mereka tidak bisa berbicara. Mungkin mereka menggunakan insting atau hal-hal lain untuk berkomunikasi dengan sebangsanya atau dengan anak-anaknya, dengan komunitasnya. Mereka punya bahasa tersendiri, tetapi dengan manusia mereka tidak bisa berkata-kata. Semua binatang diciptakan oleh Tuhan itu sama, saudara, tidak diberi kemampuan untuk berbicara. Lalu pertanyaannya kan begini, saudara, dari mana kemampuan ular untuk berkata-kata itu? Dari mana kemampuannya untuk dia berbicara? Saudara, coba perhatikan kata cerdik yang dipakai oleh penulis dalam kitab Kejadian ini. Kata cerdik dalam bahasa aslinya itu arum atau aram, yang berarti short atau lihai, saudara. Lihai seperti kungfu, lihai, ya, pandai, sensible, bijaksana. Saudara, apakah karena dia pandai, dia orang atau binatang yang dikatakan sensible, bijaksana, maka dia dapat berbicara? Oh, karena dia pandai. Siapa pawangnya? Siapa yang melatihnya? Sampai hari ini pawang-pawang ular pun tidak mampu melatih ular-ularnya berbicara. Hanya bisa mendengarkan alat musik lalu kemudian bergerak. Bisa menurut karena dilatih dengan hal-hal tertentu. Tentu dengan alat-alat yang khusus, dengan cara-cara yang khusus. Sehingga bisa menuruti perintah dari pawangnya. Tetapi sampai hari ini saya belum pernah melihat
ular dilatih untuk berbicara dan dia bisa bicara. Ini menunjukkan kata cerdik atau kata pandai yang dipakai oleh penulis di sini tidak mengindikasikan, itu menunjukkan bahwa dia bisa berbicara karena dia pandai. Saudara, kata pandai atau bijaksana di sini itu memiliki arti yang pertama, yaitu kemampuan cepat untuk mengerti. Oleh karena itulah kalau ular itu dilatih, ular itu dididik oleh pawangnya, itu memiliki kecepatan untuk mengerti dengan baik. Kata pandai ini juga berarti ular itu memiliki pikiran yang tajam. Mungkin karena kemampuannya, kecerdikannya inilah dia memiliki pikiran yang tajam, lebih tajam dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Ada binatang-binatang yang tidak mudah untuk dilatih, saudara. Adakah binatang yang bisa dilatih seperti kuda Nil misalnya? Pernahkah saudara lihat kuda Nil mengikuti arahan pelatihnya, kecuali makan kangkung yang besar? Kalau saya dulu pergi dengan anak-anak ke taman safari ya, maka hal yang paling saya sukai adalah saya membeli wortel yang sangat banyak, khusus saya simpan, tidak diberikan kepada binatang-binatang yang lain. Karena nanti pada satu titik ketemu dengan air dan ada seekor kuda Nil yang mulutnya ada di depan pinggir kolam itu. Lalu kemudian ketika kita keluarkan wortel yang sangat besar itu, dia buka mulutnya. Wow, besar. Lalu kemudian kita masukkan wortel yang besar itu ke mulutnya. Hop, lalu ditangkap. Saudara, tidak ada keahlian yang lain. Ada binatang-binatang yang memang sangat sulit untuk dilatih, saudara. Tidak, memang banyak ada binatang-binatang yang mudah untuk dilatih seperti kuda. Ya, di sirkus-sirkus itu banyak kita menemukan binatang-binatang yang bisa dilatih. Tapi ada binatang-binatang yang juga tidak bisa dilatih. Lalu mengapa, saudara, dia dapat berkata-kata? Ini persoalan yang membingungkan sebetulnya. Lalu mengapa ular ini dapat berkata-kata sehingga dia mampu bercakap, berbicara dengan manusia? Nah, apakah saudara masih ingat dengan perenungan kita di Kejadian pasal yang pertama? Saudara, ketika kita merenungkan Kejadian pasal pertama, dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Saudara, bukankah kita telah belajar bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu semuanya baik-baik saja. Tetapi kenapa langit yang baik tapi buminya kosong? Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan buminya kacau. Saudara, ada pada saat yang sama ada malaikat yang berontak kepada Tuhan. Dan malaikat itu jatuh ke bumi. Dia dilemparkan ke bumi. Saudara, dari sini sebetulnya kita dapat menyimpulkan bahwa ular bukanlah binatang negatif. Ular ini adalah binatang yang positif sebetulnya. Tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Seringkali kalau kita melihat ular, maka kita selalu hubungkan itu dengan si iblis. Kita hubungkan dengan roh jahat. Mengapa? Karena kata cerdik itu merupakan kelebihan positif yang dimiliki oleh ular sebagaimana yang dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi ular itu cerdik dalam hal yang positif. Tapi banyak orang menghubungkan ular itu dengan iblis karena apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu. Sehingga menganggap ular itu selalu negatif. Ular itu selalu jahat. Ular itu indikasi dari roh-roh jahat. Saudara, tidak. Ular itu sebetulnya adalah binatang yang positif, bukan binatang yang negatif. Kata ular, saudara, kalau saudara lihat bahasa Ibraninya,
itu diterjemahkan dari kata nahas yang memiliki arti memang definisinya adalah ular. Tetapi saudara juga menunjukkan sifatnya, yaitu hiss. Sifat ular adalah hiss. Apa itu hiss, saudara? Hiss itu artinya show displeasure, menunjukkan ketidaksenangan atau menunjukkan hal-hal yang tidak menyenangkan, perasaan tidak puas, perasaan yang mudah tersinggung, perasaan tidak senang, perasaan yang mungkin angkuh atau sombong, saudara. Itu sifat dari ular, dari kata hiss. Oleh karena itulah ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri si ular ini. Dan sifat-sifat buruk ini menyebabkan mengapa si jahat memilih dia berinkarnasi menjadi ular. Karena memiliki sifat yang sama seperti yang dimiliki oleh iblis itu sendiri. Iblis adalah satu makhluk yang juga displeasure, show displeasure, yang menunjukkan sifat-sifat yang buruk, yang tersinggung, yang sombong, yang angkuh, ingin mengatasi segala sesuatu dan bahkan ingin mengatasi Tuhan. Saudara, kesamaan sifat inilah yang mungkin dalam tafsiran menyebabkan iblis berinkarnasi dalam bentuk ular karena memiliki kesamaan sifat yang hampir sama. Oleh karena itulah dia berinkarnasi menjadi ular atau menjadi merasuki si ular untuk berbicara, mengacaukan ciptaan Tuhan, merusak hubungan manusia dengan Allah. Saudara, iblis bisa menjadi media apa saja, bisa menggunakan media apa saja untuk merusak, memutuskan atau menghentikan persekutuan manusia dengan Allah. Dia bisa menggunakan media apa saja. Dia bisa menggunakan media binatang. Dia bisa menggunakan bagaimana binatang. Coba saudara perhatikan bahwa kepada binatang juga manusia melakukan hubungan, bukan? Dan itu adalah hubungan yang sangat menyimpang. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ada pengaruh tipu daya si jahat di dalamnya. Dia bisa menggunakan media manusia sebagai pribadi yang dipakai untuk merusak, memutuskan, menghentikan hubungan manusia lainnya. Supaya tidak memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Dia bisa menggunakan media sosial. Dia bisa menggunakan gadget kita. Supaya kita tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Berapa banyak orang kebergantungan dengan alat yang satu ini, saudara. Dan dengan alat yang satu ini bisa berjam-jam, dalam satu hari bahkan tidak menghilangkan sedikit pun atau tidak meletakkan sedikit pun. Sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Allah. Bahkan dengan media sosial, dengan alat yang kecil seperti ini, manusia bisa berbuat jahat kepada sesamanya. Manusia bisa berbuat jahat kepada temannya, sahabatnya, dan merusak segala sesuatunya. Saudara, iblis bisa menggunakan media apa saja untuk menghentikan, merusak, memutuskan persekutuan manusia dengan Allah. Khususnya yang memiliki sifat yang sama seperti sifatnya. Kalau itu seperti sifatnya, dia akan pakai sebagai sarana untuk dipakai memutuskan, merusak manusia agar tidak lagi berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, berhati-hatilah terhadap tipu daya iblis. Semua yang dilakukannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya manusia tidak memiliki relasi dan hubungan dengan Tuhan yang baik. Saudara sekalian, dalam situasi seperti yang hari ini kita hadapi, ya, pandemi belum selesai, kita masih mendengar sirine berbunyi di mana-mana. Kita masih mendengar beberapa orang bercerita terkena COVID, dampak dari pandemi yang ada. Setelah situasi mungkin bisa berubah.
Dan diramalkan tahun 2023, kehidupan ekonomi kita diramalkan akan sulit. Mungkin daya beli menurun dan sebagainya. Tetapi saudara, dalam situasi seperti ini, saudara jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun itu dilakukan di tempat-tempat yang berbeda. Lakukan itu, saudara. Tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai satupun menjadi ular dalam hidup saudara. Jangan sampai iblis menggunakan media apa saja yang membuat saudara tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa dalam situasi yang seperti ini, saudara dan saya tetap bertahan sebagai orang-orang yang terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara, iblis akan menggunakan semua cara seperti yang dia gunakan terhadap Ayub, saudara. Dia gunakan penderitaan, dia gunakan sakit penyakit supaya Ayub menyangkali Tuhan, supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Tetapi toh tidak berhasil karena Ayub bisa bertahan dengan baik. Seperti cara yang dia pakai terhadap Petrus. Sampai-sampai Tuhan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Kenapa? Karena Petrus dipakai untuk menggagalkan rencana Tuhan. Membatalkan rencana Tuhan. Sehingga penebusan itu tidak terjadi. Yesus yang sadar berkata, "Enyahlah engkau iblis. Perkataanmu itu bukan berasal dari Bapa." Cara yang dipakai terhadap Hawa dengan cara memutarbalikkan firman. Firman yang kita baca benar, tetapi karena ditafsirkan, diputarbalikkan dengan cara yang salah, yang nampaknya secara logika itu benar, tetapi ujungnya membinasakan manusia. Ujungnya membuat manusia keluar dari Taman Eden. Ujungnya membuat manusia tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara, mari kita berhati-hati dan waspada terhadap tipu daya iblis yang sedemikian rupa mengerikannya. Apa saja bisa dipakai sebagai media, seperti ular dipakai. Lihat ketika Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Siapa yang ditunjuk? Petrus. Artinya apa? Iblis menggunakan mulut Petrus untuk berbicara, hendak menggagalkan rencana Tuhan, bukan? Hati-hati loh saudara dengan semua tipu daya. Bahkan dia juga bisa menyamar sebagai malaikat terang, bukan? Yang datang lalu pura-pura menjadi sosok malaikat terang padahal dia adalah si jahat. Saudara, bahkan yang terakhir, apa yang menjadi sifat yang tidak menyenangkan yang ada di dalam diri kita, hati-hati loh saudara. Kalau sifat kita, sifat buruk kita, hal-hal negatif yang terus kita pelihara dalam hidup kita, itu punya kesamaan yang sama dengan sifat si iblis. Itu bisa jadi media. Hati-hati saudara. Kesamaan yang sama bisa menjadi sebuah chemistry antara iblis dengan orang yang memiliki sifat yang sama, yang tanpa kita sadari seringkali dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kehidupan kita, memutuskan dan bahkan menghentikan persekutuan kita dengan Allah. Oleh karena itu, berhati-hati saudara. Kejadian pasal 3 ayat 1-7 ini kita akan renungkan dalam beberapa kali saudara, karena kita masih ada di ayat yang pertama sebetulnya. Belum menyentuh pada ayat-ayat yang lainnya. Masih berbicara tentang adapun ular, saudara. Kita masih bicara tentang adapun dan juga ular. Oleh karena itu saya berdoa kita berhati-hati. Tahun depan kita tidak tahu situasinya seperti apa. Tetapi yang jelas, kalau saya membaca dengan situasi Indonesia saat ini, tahun 2023, saya percaya Tuhan akan memelihara Indonesia. Dan kita tidak akan hidup di dalam resesi yang gelap.
yang membuat kita kesulitan untuk mencari bahan makanan, membuat kita kesulitan untuk memiliki banyak hal. Saudara, jangan gugup, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut dengan masa depan. Karena Tuhan berkata, Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Karena tidak ada rancangan atau rencana Tuhan yang jahat, yang buruk, yang direncanakannya dalam kehidupan kita. Amin. Tahun 2023 sudah di depan mata kita. Beberapa hari lagi kita akan lewati. Tapi mari kita bersama-sama masuki tahun 2023 dan kita lewati tahun 2023. Tahun yang mungkin akan tahun yang sulit atau tahun yang begitu gemuruh di Indonesia. Karena akan memasuki tahun 2024. Tahun politik yang mungkin sangat luar biasa hiruk pikuknya. Tetapi saya berdoa Indonesia tetap jadi Indonesia yang damai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kiranya kami memiliki kewaspadaan atas tipu daya si iblis. Kami memiliki kecermatan untuk sensitivitas untuk menangkap apa yang sedang dilakukan oleh iblis dengan segala cara, dengan segala media yang dia pakai untuk merusak hidup kami, untuk memutuskan hubungan kami dengan Allah. Dan kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana nubuatan firman Tuhan kami injak kepala si ular, sehingga tidak lagi memakut kami, tidak lagi mengganggu kehidupan kami, tidak lagi menipu kami. Dan kalau toh itu terjadi, kami punya daya tahan. Kami kuat, kami dapat bertahan sampai pada garis akhir. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena roh Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami akan mengakhiri tahun 2022. Dan kami akan memasuki tahun 2023. Tuhan kami berdoa, kiranya pengharapan dan kekuatan, pertolongan Tuhan menyertai kami untuk memasuki dan melewati tahun 2023. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin memberkati saudara di akhir tahun ini. Saudara, letakkan tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu ke atas. Saya ingin mengucapkan ucapan berkat seperti yang dikatakan oleh Yesaya tentang Kores. Beginilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan kepada orang-orang yang diurapinya, kepada saudara yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan, supaya Tuhan menundukkan bangsa-bangsa di depanmu dan melucuti raja-raja, supaya Tuhan membuka pintu-pintu di depanmu, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah Israel. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, inilah program Aku dan Alkitabku di akhir tahun 2022. Kita akan lanjutkan program Aku dan Alkitabku di tahun 2023. Ada satu program baru yang nanti akan hadir seminggu sekali, Aku dan Kehidupan Doaku. Nantikan kita bersama-sama dengan ABM, Allah Baik Ministry, hadir untuk menjadi berkat bagi saudara secara digital. Dan kiranya kehadiran ABM membawa saudara memiliki keluarga yang baik di program Aku dan Keluargaku, memiliki kehidupan yang baik dengan firman melalui program Aku dan Alkitabku, dan memiliki kehidupan doa yang baik melalui program Aku dan Kehidupan Doaku. Saya berdoa ini sangat memberkati saudara sekalian. Amin. Ada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2023. Happy New Year. You are blessed.